Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabarnya kelas 6 hari ini? Luar biasa. Tetap semangat kan? Semangat. Baik, sebelum kita melanjutkan materi, kita sama-sama nanti akan dipimpin doa, karena kita memulai kegiatan itu harus dimulai dengan berdoa. Tapi sebelum itu, Bapak mau mengabsen kalian dulu, ya. Setelah Bapak lihat ternyata kelihatannya di sini hadir semua. Hadir semua kan kalian kan? Nah, berarti hadir semua ya untuk hari ini. Alhamdulillah kalian bisa datang ke sekolah, bisa belajar, bisa bertatap muka dengan Bapak untuk mengikuti pembelajaran. Alangkah baiknya dalam memulai kegiatan kita selalu dimulai dengan berdoa ya, karena dengan berdoa itu adalah satu kewajiban apapun yang akan kalian lakukan agar selalu dilindungi dan dilancarkan segala urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Silakan kepada Desa untuk memimpin di depan sini. Silakan. Kita berdoa dulu ya. Oke. Baik, terima kasih pada Desa yang telah berdoa dalam permulaan pembelajaran kita ya. Nah, karena kita dalam segala sesuatu untuk memulai kegiatan pasti diusahakan kita selalu berdoa dan diakhiri juga dengan doa karena kita itu adalah makhluk yang beragama ya, makhluk yang beragama yang punya tata dan etika yang harus selalu kita jaga dalam menjalani hidup baik di sekolah ataupun di masyarakat dan selalu menjaga nama baik diri sendiri dan juga nama baik orang tua, itu yang paling penting ya. Oke, untuk meningkatkan rasa patriotisme kita, rasa kecintaan kita kepada negara yang kita cintai ini,
Negara Republik Indonesia atau NKRI, sebaiknya dan sudah terbiasa kita setiap hari harus belajar atau untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Bapak minta pada yang biasa, silakan untuk membawa kawan-kawannya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kalian semua silakan berdiri ya, kita sama-sama. Dengan setiap hari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga kita semakin mencintai negara tercinta kita, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalianlah generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan semuanya, baik Bapak, melanjutkan semua para pejuang, para pejabat-pejabat, kalianlah penggantinya nanti yang akan melanjutkan sehingga negara Indonesia menjadi negara yang semakin maju. Ya, okay. Baik, untuk menambah semangat seperti biasa kita tepuk dulu ya. Oke, kita sama-sama tepuk. Ya, oke. Bapak pimpin, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi, aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. fokus dan konsentrasi. Nah, setiap kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, tapi kalian harus selalu fokus dan konsentrasi. Fokus terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dan konsentrasi terhadap materi yang disampaikan. Jadi kalau kalian fokus dan konsentrasi, materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pasti kalian bisa menyerapnya. Ya, kalian bisa menambah ilmu dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Oke. Nah, pada kesempatan pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari materi tentang bangun gua. Ya, ini adalah merupakan materi kelanjutan dari kelas 5 dulu. Nah, dulu kalian di kelas 5 pernah belajar tentang bangun gua. Betul kan? Oke, kita lanjutkan dulu, kita baca dulu ya.
materi kelanjutan dari materi kelas 5. Ya, pernah kalian belajar tentang bangun ruang dan juga bangun datar. Pernah kan dulu kan? Waktu kelas 5 masih ingat nggak? Masih kan? Nah, jadi harus belajar lagi kalau nggak ingat ya. Itu. Nah, yang pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang, ya. Nah, di sini kalian Bapak harapkan bisa mengenal apa itu bangun ruang, ya, dan bisa membedakan antara bangun datar dengan bangun ruang. Apa yang disebut bangun datar dan apa yang disebut dengan bangun ruang? Bangun apa saja yang termasuk ke dalam bangun datar dan bangun apa saja yang masuk ke dalam bangun ruang? Jangan sampai tertukar, karena sering ya kejadian kelas-kelas dulunya, kelas 6 yang sudah rata-rata mereka kesulitan dalam membedakan. Itu kan? Contohnya, kubus dengan balok kadang tertukar, bangun ruang dengan bangun datar kadang tertukar. Ya, misalnya persegi panjang disebut bangun ruang, padahal sudah salah. Ya, nah itu karena kalian kurang fokus biasanya dan kurang konsentrasi. Oke. Nah, dalam bangun ruang ini kita hanya fokus ke dalam dua materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bangun ruang yang pertama yang akan kita pelajari ada yang disebut bangun ruang apa nih? Kubus. Dan ada yang disebut bangun ruang. Nah, dua bentuk ini yang akan kita pelajari hari ini, ya. Dengan belajarnya tentang bangun ruang, kubus dan balok, Bapak mengharapkan kalian bisa membedakan, jangan sampai ketukar lagi antara balok dan kubus, ya. Kubus dan balok jangan sampai ketukar. Kedua, kalian bisa ya mengenal bagian-bagian kubus, bagian-bagian balok, sifat-sifat dari kubus, sifat-sifat balok. Ada di situ ada yang disebut dengan nanti luas permukaan juga. Bapak harapkan kalian bisa menghitungnya, bisa menyelesaikan soal-soal tentang luas permukaan. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan volume, ya, volume isi itu, ya. Nah, kita mulai dari bangun ruang dulu. Apa sih bangun ruang? Nah, kita harus kenal dulu ya. Nih. Ya, apa sih yang disebut dengan bangun ruang? Ya, karena kita mau mempelajari satu materi itu berarti kita harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari. Ya. Nah, di sini sudah Bapak definisikan bahwa bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang sering juga disebut bangun 3 dimensi karena memiliki 3 komponen utama, yaitu ada sisinya, ada rusuknya, dan ada titik sudut. Nah, itu yang disebut bangun ruang, ya. Atau bahasa yang mudahnya, bahasa yang paling mudahnya, yang disebut dengan bangun ruang adalah bangunan yang mempunyai ruangan. Yang dimasukkan sesuatu itu pasti bisa. Contoh, kita sekarang berada di mana nih? Di ruangan. Nah, ruangan kelas ini adalah salah satu bentuk dari bangun ruang. Cuman maksudnya bangun ruang mana? Kubus kah? Balok kah? Karena kalian pasti sudah masih ingat kan? Bentuk bangun ruang itu ada berapa jenis? Ada masanya? Berapa? 7, betul. Ada 7 bentuk bangun ruang yang kalian pelajari di SD. Ya, di kelas 5 sudah kalau masalah materinya. Yang pertama ada, yang kedua, yang ketiga, kris, yang keempat, 5 kerucut, 6, dan terakhir bola. Mantap kelas 6 ini, Bapak ya. Masih ingat materi kelas 5, berarti hebat-hebat. Pantas masuk kelas 6A, ternyata kalian semuanya mantap-mantap. Ya, oke. Tapi sekarang di kelas 6 semester 2 ini, ya, materi pertama yang akan kalian pelajari tentang kubus dan balok. Nah, tadi pengertian bangun ruang sudah kalian ketahui bahwa bangun ruang itu adalah bangun matematika yang mempunyai sisi atau volume, ya, sisi dan volume.
Nah, di sini pun ada 3 komponen, mempunyai sisi, mempunyai rusuk, dan mempunyai titik sudut. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Nanti sisi itu apa, rusuk itu apa, titik sudut itu apa. Kita lanjutkan ke bagian-bagian bangun ruang. Tadi disebutkan bahwa bangun ruang itu ada bagian sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kebetulan bahwa juga peraga bisa kalian lihat kan. Nah, yang disebut sisi itu mana? Nah, daerah yang bidang membatasi bangun ruang, sisi. Sisi ada berapa sisi nih? Permukaannya, ya. Itu ada berapa? Coba itu baik-baik. Ada depan, ada belakang, ada bawah, ada kiri dan ada kan? Berarti berapa sisi? 6. Ya. Untuk kubus ini bangun apa nih? Kubus. Ya. Ada. Rusuk adalah garis pertemuan sisi dengan bangun ruang. Sisi rusuk. Tulang. Rusuk itu tulang. Ya. Nah, tulangnya nih, tulangnya. Tulang. Tuh, rusuk namanya ya. Nah, selanjutnya titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Titik pertemuan yang lancip-lancip, yang nyudut-nyudut, ya, yang suka nyudut-nyudut, yang suka mojok-mojok. Nih, mana? Ada berapa pojoknya? Ada berapa sudah itu? Bawah ada berapa? Atas ada? Nanti ada 8. Nah, ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis bangun ruang yang kalian sebutkan tadi. Lanjut lagi ke materinya. 1 kubus, ya. Karena kita pelajari hari ini adalah kubus, ya, dan balok. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira pernah nggak kalian di kampung, di sekolah, di mana pernah nggak ada bentuknya seperti kubus apa? Nah, sekarang kita pahami dulu apa yang disebut dengan kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Masih ingat kan bangun datar persegi kan? Bujur sangkar kan? Nah, ada 6 buah, kalau digabungkan akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. Sama ukurannya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kira-kira kalian pernah lihat nggak yang bentuknya seperti kubus? Ingat-ingat di mana coba? Pernah nggak kalian main ular tangga? Nah, ya, dadu bentuknya ya. Atau kalau di sini itu main apa yang biasa kalau di pasar-pasar malam ada main yang guncang itu, itu kan, itu misalnya kan itu pakai dadu, ya. Nah, itu bentuknya kubus, ya. Jadi kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Nah, terus setiap sisi kubus merupakan pasangan sisi yang hubungannya satu sama lainnya, ukurannya sama, kongruen. Kongruen itu berarti sama dan sebangun sama. Depan dengan belakang ukurannya sama, kiri dengan kanan sama, bawah dengan atas pun sama. Karena yang membentuk bangun ruang kubus adalah bangun datar persegi, ya. Misalnya kita gambarkan kubus, ya. Nah, kubus itu kan dia mempunyai bentuk persegi, ya. Bangun datar persegi yang membentuk kubus. Nah, ini adalah kubus, ya. Nah, karena dia dibentuk dari bangun datar persegi. Yang disebut bangun datar persegi atau bujur sangkar adalah bangun datar yang mempunyai sisi-sisi sama panjang, ya. Oke, kubus lanjut, ya. Kita lanjut lagi. Rusuk kubus. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa bangun kubus itu mempunyai berapa rusuk, berapa tulang.
12 nih. Ayo diperhatikan. 8 apa 12 tulangnya? Yang bawah berapa? Tulangnya mana nih? Tulangnya? Tulang. Ah, yang bawah berapa? 4. Yang berdiri ada 4. Yang di atas ada 4. Berarti kubus mempunyai 12 tusuk. Diingat, kalau dalam ujian nasional nanti keluar soalnya, kalian sudah tahu dan bisa menjawab dengan benar ya. Oke, selanjutnya di sini rusuk kubus berjumlah 12 buah. Berapa itu? Ya. Dan memiliki kubus. Sisi kubus mempunyai sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Sisi itu berarti permukaannya, depannya. Nih, bagian depan nih. Ya, bagian depan itu berhadapan dengan bagian mana? Belakangan sama nggak ukurannya? Sama. Yang kiri berhadapan dengan ukurannya pun sama, dan bawah dengan ukurannya pun sama. Jadi mempunyai berapa sisi? Ada 6 tuh. Kubus mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi 6 ya. Nah, berarti ada perhitungan yang disuruh kalian menghitung luas permukaan. Yang disebut luas permukaan adalah luas bagian luar. Ya, bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah itu dihitung. Berapa sih semuanya? Nah, itu yang disebut dengan luas permukaan. Itu untuk kubus ya. Ini lagi. Kubus dulu. Kubus terus kita lanjut ke bangun ruang kubus. Nah, ini yang disebut bangun ruang kubus. Tadi contohnya dalam kehidupan kalian sering kalian lihat kalau kalian sedang melakukan permainan misalnya ludo, ular tangga, monopoli, pasti menggunakan apa namanya? Dadu ya. Pernah nggak sih main itu kalian? Pernah nggak main ular tangga? Pernah nggak main monopoli? Nggak pernah. Jadi mainnya bisa ya, itu kan untuk ngisi ruang bisa. Nah, kubus ini bentuk kubus tadi saya jelaskan juga. Kita lanjutkan. Ciri-ciri kubus mempunyai 6 sisi yang sama luas, memiliki 12 tusuk yang sama panjang, memiliki 8 titik sudut. Ini 8 titik sudut ya. Tadi rusuknya kan sudah, sisinya sudah. Sekarang sudutnya ada 8, di bawah ada 4, di atas ada 4. Jadi yang disebut bangun ruang kubus, bangun ruang yang mempunyai apa nih? 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Misalnya ada pertanyaan dalam ujian nasional, bangun yang mempunyai 6 buah sisi yang sama besar, 12 rusuk dan 8 titik sudut adalah bangun ruang titik-titik A, B, C, D. Nah, kalian harus, itu betul. Kalau kalian sudah kenal, pasti bisa memilih jawaban yang benar ya. Oke, lanjut. Jaring-jaring kubus. Kemarin sudah ditugaskan kalian membuat bangun kan? Nah, Bapak lihat sudah dikumpulkan bagus-bagus bangunnya ya, dari kertas manila. Tuh Bapak lihat di sana udah. Pasti sebelum kalian membuat bangun ruang tersebut, kalian membuat dulu jaring. Nah, jaring-jaring seperti apa? Nah, ini yang disebut jaring-jaring warga ya. Ini jaring-jaring dari kubus. Tadi Bapak pun sudah mengeluarkan meminjam. Nah, tapi kalian sudah berhasil membuat bangun, ya kan? Bangun ruang. Tapi Bapak lihat macam-macam. Ada yang membuat kubus, ada yang membuat limas. Ya, nah ini adalah bangun. Tuh, ada yang nah ini jaring-jaringnya ya, bisa seperti ini sama. Jaring-jaring ini
ini kalau kita gabungkan, ya, kalau kita gabungkan akan membentuk bangun yang kita inginkan. Karena ini dibentuk dari bangun datar yang membentuknya dalam persegi atau berdasarkan 6 buah ini kalau kita bangun gabungkan akan membentuk jadi sebuah bangun ruang kubus. Ini jadi kubus. Nah, kalian yang tugas saya kemarin membuat bangun ruang itu berarti pertamanya kalian membuat jaring seperti ini kan. Tapi udah selesai Bapak lihat warna-warni cantik-cantik bagus-bagus kreatif juga walaupun bikinnya di tengah lapangan sambil panas-panasan Bapak lihat kemarin ya. Tapi itu adalah satu pengorbanan kalian yang luar biasa. Semangat kalian yang luar biasa. Oke, kubus dan lanjut lagi. Nah ini kubus. Nah, ya. Luas jaring-jaring adalah luas permukaan kubus jaring-jaring tersebut. Ini kita lewati dulu karena kita fokus ke volume ya. Nah kita masuk ke sebuah soal. Bagaimana sih cara menghitung volume dari kubus tersebut ya? Nah untuk menghitung volume kubus ya, kalian bisa melakukan. Nah, untuk menghitung volume kubus, ya, tulang ini disebut apa tadi? Rusuk. Rusuk itu simbolnya apa? Lambangnya. Rusuk dalam kubus itu disimbolkan dengan huruf R yang kecil, ya, R. Berarti ini itu adalah R. Ini itu R. Ini pun R. Ada berapa R? Ada berapa R? Ayo, lihat dulu. Di bawah ada berapa? Nah, yang berdiri ada berapa? Yang di atas ada berapa? Jadi semuanya 12 Desta. Ya. Kita ada betul, ada 12 rusuk. Nah, untuk menghitung volume atau isinya itu, kita menggunakan rumusnya itu adalah R pangkat 3. R pangkat 3 itu artinya apa? R pangkat 3 artinya apa? Betul. Betul. 3 kali rusuk. Rusuk dikali sebanyak berapa kali? 3 kali. Itu menghitung volumenya. Nih, volume ya. Contohnya, misalnya tadi ada rusuknya itu kita ambil misalnya panjang rusuknya itu misalnya sebuah kubus dengan panjang rusuk 10. Berapa volume kubus tersebut? Kalian tinggal menggunakan rumus ini. Volume kubus adalah R pangkat 3. Artinya apa yang pangkat 3? R. Panjang R-nya berapa? Panjang R-nya berapa? Misalnya, berarti ini tinggal kalikan 10 kali berapa? 10 kali 10 kali 10? Selesailah. Itu menghitung volume dari kubus ke lagi. Kita coba soal. Anis mempunyai 2 kubus dengan panjang rusuk 60 cm dan 40 cm. Berapa selisih volume kubus Anis tersebut? Ya, jadi kalian tinggal menghitung volumenya. Yang pertama volume yang pertama berapa? Volume yang kedua ya 8. Volume yang pertama rusuknya 60. Tinggal kalian kalikan R pangkat 3 60 kali 60 kali 60. Dan yang perkiraan satunya 40 kali 40 3 kali. Berapa sih hasilnya? Kita lanjutkan. Nanti ada soal untuk kalian ya. Jawab. Nih. Kalian kerjakan langsung di sini aja, nggak apa-apa. Ya. Coba ya. Tadi rumusnya sudah Bapak kasih kan?
Nah, kalian kerjakan coba. Soal evaluasi untuk diri kalian dulu ya. Kenapa? Tentukan. Masih bisa. Kalau udah bisa senang kalian ikuti dia nanti. Ayo, yang ada yang bingung atau dengan tersebut tanyakan ya. Yang sudah nomor 1 siapa? Nah, Bapak, presentasikan dulu. Esai. Kan kan? Enggak. Oke. Yang sudah selesai, dia nomor 1 yang sudah selesai mau presentasikan dulu. Nah, dengarkan ya. Sama nggak jawaban kalian? Sama nggak? Coba. Ke sana. Kawannya. Untuk nomor 1. Baca dulu soalnya. Jawab. R pangkat 3. Lah, sama nggak? Betul nggak? Berapa? Yang betul berapa? Nah, kali berapa? Nah, kali berapa? 36. Kalikan lagi coba. Ya betul kan Indonesia? 36 kali 6. 6 kali 6? 6 kali 3, 18 tambah 1, 216. Betul. Berarti ya? Betul. 216 cm kubik. Yang jawabannya beda berarti masih kurang teliti dalam perkara. Ya. Ya. Tuh, ya. Oke, nomor 2. Nomor 2. Siapa nomor 2 tuh? Yang belakang siapa? Nomor 2. Udah kan tadi? Nah, coba ke depan. Presentasikan nomor 2. Siapa namanya ini? Karena kamu memperhatikan tapi. Ayo bacakan. Nomor 2 dengarkan. Baca, baca. Oke, betul ya jawabannya. Ya. Nomor 2. Volume yang kalian cari adalah volume kubus dengan panjang rusuk 22 cm. Berarti volume tersebut tinggal kalian gunakan rumusnya R kali R kali R atau R pangkat 3 berarti 22 kali 22 kali 22. Dan hasil hasilnya 11.000 berapa tadi? 682 cm kubik. Kita lanjutkan lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi itu kalian selesaikan nanti tinggal satu soal lagi kan? Nah, bisa kalian. Ada yang ditanyakan nggak? Tadi ada yang ditanyakan? Hah? Apanya yang mana yang nggak paham? Hah? Kalinya bisa nggak perkalian disusun ke bawah? Kelas 6 harus sudah pandai, ya, harus sudah pintar, harus sudah lancar mengalihkan, membagi dan mengubah, mengurang. Itu modal utama kalian belajar matematika. Ya. Oke, kan? Tadi saya ingat ceritanya ya, untuk masalah kubur dan balok. Silakan selesaikan dulu. Nanti Bapak bisa perlakuan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan. Yang diantar untuk presentasi nomor
sentimeter kubik. Ada yang sama? Sama semua? Kalau sama berarti jawabannya itu. Nomor 2. Nomor 2 siapa? Siapa yang nomor 2? Kakak, siapa? Kakak pasti yang bawa benda tadi. Siapa? Nah, 160 cm kubik. Sama kan? Ketemu belum? Belum. Berarti lama. Ya, tadi kan nomor 3. Tuh. Bisa. Jadi, ini udah kayak kerjakan dan selesai. Teman ada beberapa kawan masih mengerjakan, silakan nanti dulu. Ya. Jadi untuk kegiatan hari ini, pembelajaran kita hari ini, ya Bapak cukupkan sampai di sini materi tentang bangun ruang, kubus dan balok. Ya. Nah, di sini kalian bisa membedakan sekarang sifat-sifat dari kubus dan juga sifat-sifat dari balok, dan juga kalian bisa menghitung volume kubus dan juga volume dari balok tersebut. Jangan sampai tertukar lagi ya antara kubus dengan balok. Kalian sudah bisa membedakannya untuk kubus dan balok tersebut. Jadi Bapak pun ucapkan terima kasih untuk kalian yang tadi presentasi ke depan ya, sudah mengerjakan lebih cepat dari kawan-kawan yang lainnya, dan hasilnya pun sangat memuaskan. Itu jawabannya, dan itu adalah kemampuan kalian yang harus kalian tetap pertahankan agar kalian tetap menjadi anak ya. Ya, oke. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ada tugas dari Bapak Ibu Guru, cepat kerjakan, cepat selesaikan di rumah ya. Kita ini kegiatan ini ya, karena tadi kita dimulai dengan berdoa, maka diakhiri pun harus dengan oke. Jadi kita terima kasih satu-satu ya, boleh baginya sekarang. Oke, mengucapkan terima kasih pada kalian atas kerjasamanya, atas waktunya, atas dukungannya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berhasil semuanya, menjadi anak-anak yang sukses, yang bukan berhasil